Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil atiyah wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi tawil nufusiz zakiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tanfa'u an-nasifra wal a'da wa tusallimuna biha bi jamil amrad wal bala wal bala wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibish syafa'atil 'azimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibi daulatil faqirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna bi hijjabatikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus sholati wa taslimi fil afiyah wal afi wal lutfi wassalamah wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 atubu ilaih. Dokter mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, guru-guru kami, dewan asatidz, para ajengan, sahabat-sahabat kami yang mulia, Bapak Ibu yang berbahagia, tidak lupa tim sholawat yang telah membacakan sholawatnya dan kita yang mengikuti serta mendengarnya. Insya Allah semua yang hadir saat ini adalah ahli surganya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menghadirkan hamba-hamba pilihannya. Jadi yang hadir malam ini adalah hamba pilihan Allah, karena kita akan memperingati hari kelahiran manusia termulia, Nabi yang menjadi pemimpin yang adil, Rasul yang agung, yang menjadi pujaan alam semesta, Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita menuju alam kemuliaan dengan cahaya iman, Islam dan ihsannya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah ke junjungan agung Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa kita membasahi lisan kita karena cinta dan kerinduannya kepada beliau merupakan salah satu wasilah Allah turunkan kepada kita semuanya adalah keberkahan dan kemuliaan. Wabil khusus yang kami cintai, yang kami muliakan, yang senantiasa kami rindukan fatwa-fatwanya, apa di sini sekeluarga yang tadi juga sudah membacakan surah Yasin untuk Abah. Semoga apa yang telah dipimpin bacaan oleh beliau, juga doa-doa untuk al-maghfur, almarhum, almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita di malam hari ini menjadi para ahli kubur yang sangat senang dan bahagia. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zaid, beliau juga menyampaikan ini ruhu baqiyatun ala makanalah qabla mufarraqil jadad yang minal farah wal hazard. Sesungguhnya ruh yang telah berpisah dengan jasadnya sama seperti kita yang masih ada ruhnya. Jadi kita ini ada casingnya, ada ruhnya. Ketika orang tua kita sudah berpisah ya dengan jasadnya, ruh itu, maka sama sebetulnya mereka yang ada di alam kubur, dibahagiakannya, disenangkannya, disakitinya juga oleh ahli-ahli warisnya. Kalau saat kita datang ke majelis ilmu, pasti mengalirlah kebahagiaan dan kemuliaan kepada para ahli kubur kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, terlebih dahulu kami mohon maaf, sebetulnya tidak ada kepantasan untuk berbicara apalagi memberikan tausiah. Ini hanya sekedar berbagi saja, berbagi pengalaman apa yang telah kami dapatkan dulu di pesantren atau mungkin setelah kami pindah ke Batam. Sekaligus mohon doa bahwasanya hari ini dan beberapa hari yang lalu di kota Batam, mungkin ibu-ibu yang lihat di YouTube atau mungkin di media massa, bahwa sesungguhnya di Batam sekarang sedang tidak baik-baik saja, karena memang salah satu pondok pesantren yang diresmikan oleh apa dulu sama Kang Ajengan Cep juga di Bukit Bismillah namanya, itu sebanyak 24 hektar. Sekarang keberadaannya sudah tidak menentu ya, tapi kita yakin kita berjuang karena mengikuti perjuangan Rasulullah SAW. Manusia punya rencana. Sekarang memang di sana direncanakan untuk menjadi salah satu kawasan
pabrik terbesar di dunia, yaitu pabrik kaca dari salah satu konsorsium perusahaan Cina yang bernama Xinyi. Jadi ini mohon doanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melindungi masyarakat yang ada di Rempang sana. Jadi itu ada satu kawasan namanya Rempang, kurang lebih luasnya 17.000 km, dan itu sekarang akan dikuasai oleh salah satu daripada perusahaan besar dari Cina. Jadi kita serahkan saja kepada Allah mana yang terbaik di sisi Allah, dan semoga hamba-hamba Allah yang mungkin bahasa Sundanya kekeh ingin di situ mengadakan pabrik dan dalih investasi dan lain sebagainya, Allah lah yang menentukan. Ya, kita doa sama Allah dan mohon keikhlasan daripada ibu-ibu semuanya, sahabat-sahabat kami, semoga keberadaan pesantren kami yang di Rempang di sana diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasalukal ijabah wal barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian selanjutnya kami mungkin tidak akan berlama-lama karena kesempatan malam ini hanya malam yang terakhir. Jadi kami berencana akan berziarah ke Godok dan beberapa tempat yang lainnya, ya, untuk berpamitan kita dengan para ulama kita, para guru-guru kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Karena wali-wali Allah itu mereka tidak wafat, ya, bal ahyaun, mereka semuanya hidup. Baiklah, kita sama-sama di malam yang mulia ini kita ambil satu judul saja yang sederhana. Judulnya adalah pertanyaan. Apa itu? Kenapa kita mencintai Nabi Muhammad? Atau kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Apa judulnya, Bu? Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Jawabannya ada tiga saja, sebetulnya banyak. Jawabannya ada tiga, supaya mudah diingat dan bisa diamalkan, termasuk Al-Fakir yang mungkin menyampaikan dari lisan guru-guru kami tercinta. Kenapa kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, jawabannya ada di dalam hadits qudsi. Allah berfirman, laulaka ya habibi lama khalaqul aflaq. Jikalau saja, seandainya, umpamanya aku tidak menciptakan engkau wahai kekasihku, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, lama khalaqul aflaq, maka dunia ini tidak akan ada, bulan dan bintang tidak akan ada, langit dan bumi tidak akan ada, gunung dan lautan, lembah dan sawah. Bahkan ibu-ibu semua di sini, termasuk ustaz, termasuk para ajengan, termasuk juga daerah kita yang kita cintai di Garut, tidak akan ada kalau Nabi Muhammad tidak diciptakan. Berarti Nabi Muhammad itu adalah asbabul wujud, penyebab terciptanya alam semesta. Makanya ada dua ulama yang kita kenal sebagai pujangga cinta. Yang pertama Syekh Imam Ibnu Athaillah dan Imam Al-Bushiri. Beliau dua-dua ini berguru kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi sekitar tahun 1200-an sekian Masehi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini aslinya kelahiran daripada Gracia, Spanyol. Kita tahu di Spanyol ini, di Andalus itu banyak melahirkan ulama-ulama hebat, termasuk pengarang kitab Alfiah, ya, Sulaiman Jamaluddin Al-Andalus, yang mana santri mempelajari kitab Alfiah di pondok-pondok pesantren yang kita cintai. Nah, ini ketika dua-duanya selesai mondok, satu Imam Ibnu Athaillah, yang kedua Imam Al-Bushiri, datang kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi. Wahai guruku, kata Imam Ibnu Athaillah, doakan aku setelah pulang dari pondok ini, biar jari jemariku menuliskan bahasa-bahasa cinta kepada Allah. Maka lahirlah sebuah kitab namanya Kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian Imam Al-Bushiri juga sama. Wahai guruku, doakanlah aku ini
biar jari jemariku juga mampu menuliskan bahasa-bahasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara bait Imam Al-Busiri berbunyi, "Famsuk ila qadrihi masyita min sarab, wansuk ila jatihi masyita min idom, wa inna fadla Rasulillah laisa haddun." Jikalau saja engkau sebagai penyair yang mumpuni, tukang sajak yang hebat, engkau lukiskan bagaimana indahnya cintamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang rupa dia, tentang akhlak dia, tentang perilaku dia, tidak akan pernah ada satupun manusia yang mampu menuliskan keindahan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun, karena keagungan dan keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan samudra yang sangat luas, bagaikan lautan yang sangat dalam, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tidak bisa dilukiskan dengan coretan tangan kita. Begitu dahsyatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seorang orientalis bernama Michael Hart menulis sebuah buku, yaitu 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan yang sangat komprehensif, pengakuan yang sangat logis, manusia yang paling berpengaruh di dunia tiada lain dan tiada bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz pada naros ke ibu-ibu, sadinten sawengi anu adan sabar kali? Adan sholat wajib 5 kali, ya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar 5 kali. Ketika ada orang yang adan, apakah Nabi Muhammad disebut nggak namanya? Disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada bayi yang lahir, ketika bayi lahir diadankan nggak? Diadankan. Adankan sebelah kanan, iqamatkan sebelah kiri. Nyebut Nabi Muhammad nggak? Nyebut. Ada orang sholat itu mesti rukun syaratnya dipenuhi. Salah satu rukun sholat adalah membaca sholawat. Sekarang Ustaz nanya, sholat di Batam, sholat maghrib sama di Garut beda nggak waktunya? Beda. Sholat di Garut sama di Amerika beda nggak? Beda. Amerika sama Garut perbedaannya Greenwich Mean Time, menurut perbedaan waktu itu 12 jam bedanya. Kalau sekarang di sini jam 9, di Amerika itu jam 9 pagi. Ya, kok Ustaz tahu, alhamdulillah. Jelek-jelek begini juga pernah ke Amerika, ya. Jadi kita 2 minggu di sana, dan di sana dakwah. Selama dakwah kita bukan di hotel, yaitu tidurnya di masjid, dan masjid itu bekas gereja. Masjid itu bekas gereja, namanya Masjid Imam Center. Ya, imamnya adalah Ustadz Fahmi, sahabat daripada Ustadz Abdul Somad, insya Allah. Ya, karena kalau dia berimam enak, masya Allah. Di Amerika ini ilmu itu sangat dihargai, ibu-ibu yang mulia. Ya, takdir Allah, ketika hari Jumat kita dipaksa khotib Jumat di KBRI. Ya, di situ kita khotib Jumat. Setelah khotib ada orang tua yang memeluk pesan. Jadi, tapi bahasa Sunda. Jangan di mana, jangan di Cililin, Pak. Alhamdulillah. Bapak di mana? Kata Ustaz, Bapak di Garut, Pak. Alhamdulillah, si Aki di Garut. Hebat, namanya Aki pinter. Ya, dia menjadi salah satu staf di KBRI. Lupa lagi namanya, nanti kalau si Aki itu dari Garut. Di Batam ada 33 paguyuban Pasundan. Yang paling besar di apa? Dari Garut, namanya Asgar, asli Garut, ya. Makanya Garut luar biasa. Filosofi Garut itu gagah, ya, kemudian ramah, ya, kemudian juga insya Allah, ya, orang-orangnya tawakal. Garut itu gahnya gagah, artinya adalah rajin. Rajin apa? Rajin usaha. Makanya manusia yang paling bisa takuti di Batam orang Garut. Kenapa orang Garut ditakuti? Bayangkan saja orang Garut, Maya, sepatu pakai besi saja ditojos sepatu itu, dikaput. Ada tukang sol, ada tukang sol. Kebanyakan dari Garut, makanya nggak bisa melawan dengan Garut, ya. Takut nanti kita lagi tidur disol kaki kita, kan?
Hebat orang Garut. Garut itu gagah kenapa? Filosofi Garut mah domba, dombanya domba mahal. Kalau domba Cililin satu karung 2 biji ya. Kalau domba Garut, masya Allah, luar biasa kan mahal domba Garut itu. Kemudian yang kedua filosofinya dodol. Tahu dodol? Tahu? Nah, kayak ubi bahanan nyabunya, bahanan. Kemarin meser bahanan. Dodol teh manis. Selain manis, lengket kan. Ini filosofinya silaturahim. Orang Garut itu rajin silaturahim. Makanya insya Allah Ustaz datang ke sini untuk bersilaturahim, bukan buat ngaji. Ini mah berbagi pengalaman saja. Cililin makanannya apa? Wajib. Wajib sama dodol punya wajah siwe, sama-sama manis. Orang Garut manis, orang Cililin juga manis. Alhamdulillah sama manis ya. Alhamdulillah, di luar biasa ini. Nah ini Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah sebagai penyebab terciptanya alam semesta. Gak ada lagi. Makanya kalau orang baca sholawat, walaupun dalam hatinya niatnya apapun tetap dapat pahala. Beda sholawat dengan amalan lain. Makanya perbanyak sholawat. Insya Allah kalau bulan Maulid Ustadz sendiri memaksakan diri satu hari satu malam saya 11.000 baca sholawat. Kalau bulan Maulid dari subuh pokoknya sampai malam itu bacanya 11.000. Baca sholat apa yang pendek saja. Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai ngaos nama sallallahu ala Muhammad sallallahu. Upami ngaos kaos tadi wah malages. Ya, jadi ngaosnya itu dengan cepat saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bahkan kata guru kami Abah Yai Austoibi, kalau kita baca sholawat Jibril satu harinya minimal 500, insya Allah akan ditakbirkan berangkat ke Mekah. Ya, kalau yang dagang dan usaha insya Allah dilancarkan dagangnya. Tapi jangan lupa tiap habis sholat digandeng. Kita sudah zikir berdoa langsung baca sholawat Jibrilnya atau sholawat Nariyah. Gandengnya dengan apa? Dengan Bismillah. Ibu biasa ngawas Bismillah biasa? Manyawe biasanya baca Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Insya Allah mau dipakhirkan ke Allah. Alhamdulillah tahajud binikmah. Dugikan tahun 2002 kilo ngawitan umroh 2008 kapunggur sareng apa oge sampai 2008 terakhir kamari 2020 kilo liret umroh 2018 corona. Dugikan kamari insya Allah mungkin umroh anu katilu 27. Ya insya Allah karena kapunggur mah 1 tahun 3 kali 4 kali. Alhamdulillah 1 tahun 4 kali 3 kali upami 10 tahun maksudnya. Alhamdulillah barokah tahun barokah sholawat sareng bismillah dan doa terkedah panjang-panjang nu penting yakin ya tembuskan kana qalbu ngaos sholawat sing tembus kana hati. Kemarin ketika kita berangkat umroh ada orang-orang India, kebiasaan orang India satu, kalau dia ba'da asar sama ba'da subuh mereka lari ke belakang kubah hijau melihat kubah hijau. Jadi duduk kemudian membawa tasbih, dia pandang kubah hijau itu sampai dilihat menetes air matanya seperti berkomunikasi, ya Rasulullah, iya pamende abi anu seueur dosa ya Rasulullah, paparingan sapaat abi ya Rasulullah. Ninggal kubah hijau, netes air matanya dilihat. Hebat di orang-orang India, usah diperhatikan, masya Allah. Sore itu jam 4:30 dugi ka maghrib tetap dia tinggal karena kubah hijau. Sebab di bawah kubah hijau itu ada pusara manusia termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mah yang manusia yang satu-satunya di dunia menjadi manusia yang paling dahsyat, paling hebat di dalam membawa perubahan. Makanya kata Michael Hart, Nabi Muhammad adalah manusia pertama dan manusia yang terakhir yang mempunyai pengaruh yang paling hebat di dunia ini. Namanya selalu disebut bukan per hari, bukan per minggu, bukan per bulan, bukan per tahun. Nama Nabi Muhammad disebut setiap detik karena setiap orang yang sholat beda negara masih beda waktu. Ya kan gitu ya?
Garut, Batam, Jakarta, Bandung pasti beda waktunya. Apalagi dengan negara-negara yang lain. Sehingga apa? Nama Nabi Muhammad selalu disebut di setiap detik, di setiap saat. Maka kita tahu ketika Rasulullah SAW beliau dikejar-kejar oleh 70 orang kafir Quraisy yang gagah perkasa, masuk beliau ke Gua Tur. Gua Tur ini salah satu tempat ngumpetnya Nabi sama Abu Bakar. Ketika Rasulullah masuk ke situ, Abu Bakar melihat kaki Rasulullah sudah bengkak. Dari Madinah, ya dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih 450 km. Dulu mungkin tidak ada sepatu di zaman Nabi, makanya Rasulullah sampai bengkak kakinya. Masuk Rasulullah masuk ke dalam gua, maka dipegang oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, ya Habibullah, aku melihat engkau sudah lelah. Saat ini kita gantian bobo, Kata Abu Bakar, engkaulah yang duluan tidur ya Rasul. Aku sudah melihat wajahmu sudah letih, sudah lelah. Maka Abu Bakar duduk di situ, Rasulullah bobo di atas paha Abu Bakar. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di bawah paha Abu Bakar itu ada lubang ular. Ada lubang ular, kemudian dipatuk paha Abu Bakar, ular kobra, burung pasir. Bayangkan, ibu tahu orang kisi, ibu tahu orang kisi yang suka di sawah ya? Itu mah matuknya juga nggak apa-apa. Tapi ular kobra mah beda. King kobra yang ada di gurun pasir biasanya sekali matuk 7 langkah itu tumbang. Kalau di Batam itu ada ikan ini dia seperti batu, namanya ikan lepuh ya. Kalau kita nginjek ikan itu bisanya seperti ular kobra. Kalau tidak cepat ke rumah sakit biasanya lewat, meninggal saking dahsyatnya itu ikan lepuh. Ya intinya ada racunnya. Nah ini pun ketika dipatuk berkeringat Abu Bakar sini, menetes air matanya ke wajah Nabi yang mulia. Maka Rasulullah bangun, wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Kata Abu Bakar, ini tangisan bahagia karena aku bisa berhijrah denganmu ya Rasulullah. Tidak aku dipatuk ular. Sebab apa? Takut menggeser kepala Nabi Muhammad yang mulia. Ibu duduk di sawah, suami ibu tidur di paha ibu. Kemudian ini paha ibu digigil-gigil ya, atau digigit ular. Mau diapain lah kepala suami? Ya, mau diapain kepala suami? Ya kalau Rasulullah enggak, Abu Bakar ditahan sampai kemudian Rasulullah bawa lagi, tidur lagi Rasulullah, dipatuk lagi, mabuk ular itu. Akhirnya berkeringat dingin lagi, netes lagi air matanya makin banyak. Rasulullah bangun, Abu Bakar jangan bohong. Kamu ini kenapa kok pahamu panas sekali Abu Bakar? Ketika diangkat kakinya oleh Abu Bakar, ular nongol. Apa kata Rasulullah? Hei snake. Ular itu snake bahasa Inggrisnya. Snake-nya nggak ada, nanti ada. Jadi kata Rasulullah, Abu Bakar, engkau ternyata dari tadi menahan sakit yang luar biasa. Aku tahu ternyata di bawah kakimu ini pahamu itu ada ular mau nongol. Langsung kata Nabi, hei ular, jangankan kau gigit paha Abu Bakar, kau sentuh kulitnya aja haram. Ular ini aja nengok wajah Nabi, santai aja tuh ular. Mukjizat Nabi kan langsung bisa bicara. Kalau Rasulullah sama mukjizat semua Nabi itu ada di dalam diri Rasulullah, bahkan lebih dasar, lebih hebat lagi. Ular tadi nyantai saja, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ular bisa baca sholawat. Hei ular, kata Nabi, kenapa engkau gigit Abu Bakar? Kata ular tadi, wahai Rasulullah, jangan marahi aku. Abu Bakar ini aku gigit bukan tanpa sebab ya Rasulullah. Aku dulu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kesempatan kepadaku untuk bisa melihat wajah Nabi-Mu yang mulia, untuk bisa memandang wajah Rasul-Mu yang mulia. Walaupun hanya seumur hidup sekali, tidak apa-apa, aku langsung mati juga gak apa-apa ya Allah. Yang penting aku bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Tahu enggak ya Rasulullah, aku di sini sudah lama nunggu kamu. Berapa lama kata Rasulullah kau nunggu di sini? Aku di sini ngetem sudah 4.000 tahun. Bayangkan, 4.000 tahun aku tidak pernah berhenti baca sholawat. 4.000 tahun aku tidak pernah berhenti merindukanmu.
Dimanapun ku ingat padamu, kemanapun ku ingat padamu. Kan ada lagunya begitu ya. Selalu ingat kepada Rasulullah, selalu ingat kepada wajahmu. Ternyata 1 hari, 2 hari kemarin itu merpati ngasih tahu sama aku bahwa manusia paling hebat, manusia yang aku rindukan akan masuk ke gua ini. Kemudian aku sudah siap-siap. Ibu-ibu dulu sebelum nikah kan pernah ketemu sama calon suami ya Bu? Ada yang pernah janjian di bawah pohon pisang, ada? Kan antosan kan kayaknya di manapun jauh. Ada yang siang, ada yang malam. Bu, indah aku mau ketemu calon suami segala disemprotin. Kakak Ustadz perempuan 3 kalau mau ketemu calon suaminya dandan juga 2 jam setengah, macawe terus segala macam ya dipakai. Nanti kalau sudah dekat semprotin, tidak ada spalding, baygon nggak apa-apa, yang penting mewangi kan Bu ya. Itu contoh orang mau ketemu sang kekasih. Ini mau ketemu pujaan alam semesta. Aku siapkan beberapa hari ingin bertemu denganmu. Ketika aku ingin melihat wajahmu, Abang Bakar ini main tutup aja. Ya aku patuhlah pahamnya. Jangan salahin aku, kata ular tadi. Masya Allah, kata Rasulullah, kalau begitu kasusnya ya sudah saja, aku maafkan kamu. Kemudian Rasulullah membaca bismillah, diludahin Pak Abu Bakar, maka sembuh saat itu. Maka ini jangan diturutin ya. Ibu suami dibatuk ular, diludahin sama ibu, tetanus itu mah ya bisa-bisa ke rumah sakit. Ludah Nabi mah beda, jadi obat. Dan ludah-ludah orang tua dulu juga supaya jadi obat. Nenek Ustadz kalau kita jatuh ya Bu, dan misalkan keningnya kena tanah nih, dijilat sama orang tua dulu mah dijilat bismillahirrahmanirrahim sembuh, tidak perlu betadin, nggak perlu ya. Kenapa? Karena lidah orang tua dulu mah mati, kata orang itu. Walaupun baca doanya nggak pasti, tapi keyakinannya yang hebat. Fa innal yakina idza tamakana minal qalbi wastaula alaihi surahu kana usyadatun. Kalau keyakinan sudah tertanam dalam jiwa yang mendalam, walaupun hanya baca bismillah saja. Dulu ada seorang pendekar di Tatar Sunda, dia baca bismillahirrahmanirrahim ya kapuk, bisa terbang. Bismillahirrahmanirrahim ya kapas, bisa terbang. Mama Siroj, gurunya Ajengan Cek, gurunya juga kami, kakek guru kami, kalau hari Sabtu lagi ngaji kepanasan, beliau baca bismillah, digeser awan. Bismillahirrahmanirrahim, geser awan kayak tape, tahu itu kayak HP ya, digeser pakai telunjuk. Telunjuknya wali Allah bisa menggeser awan jadi redup, matahari tidak panas lagi. Coba kita besok ya baca bismillah, putar-putar ke aneh geser itu. Subhanallah ya. Kenapa? Jangan-jangan telunjuk ini banyak dipakai main HP. Terus sekarang penyakit akhir zaman, goro-goro orang lain ustaz saja pun mohon maaf, kadang-kadang kita ini jadi mainan barang mati. Kenapa? Karena HP ini benda mati. Kami punya santri 2 orang di sana sudah melihatnya udah nggak lurus lagi. Kalau baca kita begini matanya. Kenapa? Karena dia 1 hari 12 jam dia kecanduan HP. Makanya orang yang kecanduan HP itu satu yang akan dirusak itu mata retina. Ya, jadi sensor motorik yang ke retina ini akan rusak. Ya, kemudian pendengaran juga akan terganggu, tulang sanggurbi namanya. Ya, hati-hati. Efek daripada terus-menerus melihat HP ini itu berbahaya. Sewaktu-waktu sajalah kalau butuh ya Bu ya. Jangan sampai kita kecanduan HP itu seperti kecanduan narkoba. Banyak akhlak anak muda di akhir zaman bisa rusak karena memang dengan HP. Sekarang ada judi online. Ada 120 mahasiswa yang kena pinjaman online kan dari HP kan. Tahu-tahu ditagih, diudah-udah ke rumah, habis kambing, habis kebo, gara-gara ketipu dengan itu judi online itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Kita tahu. Yang kedua, kenapa alasan kita mencintai Nabi Muhammad? Yang kedua yang paling inti, karena Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya di akhir zaman ini akhlaknya sudah rusak. Ya, akhlak itu sudah rusak. Mohon maaf, kita tahu dalam sejarah Habib Bakir mengarang satu kitab namanya Al-Ibar wal Idor fi Sukutil Andalus. Ini adalah kabar-kabar penting mengenai kehancuran negara Andalus. Ustaz pernah ke sana. Ya, Andalus itu di Spanyol.
berilmu yang memang hebat luar biasa, itu yang mencatatnya orang-orang mulia, yaitu ada para ulama kita. Akhirnya Andalus dihancurkan. Kenapa Andalus hancur? Yang pertama penyakitnya deviasionisme, terjadinya penyelewengan akidah, terjadinya penyelewengan agama, terjadinya penghinaan ya kepada agama, sehingga umat itu jadi rusak. Di Batam ada satu aliran namanya aliran Ma'rifat. Jadi pernah datang dua orang ke Ustaz, dia bertanya mengenai sholat. Dihafalkan ayat-ayat Quran, dihafalkan hadis untuk menyerang kita. Saya bukan hafid Quran, karena dulu di pesantrennya juga belajarnya Safinah Durumiyah, tidak untuk menghafal Quran. Silahkan, kami pesantren kata guru yang ulah nyian pesantren hafid, ya pesantren mah geus we kos Quran, mun aya nu mampu pek cenah ngapal Quran. Sekarang mah banyak yang bukan ahlus sunnah wal jamaah juga, yang memang mohon maaf dikejar teh untuk hafal Qurannya, tapi isinya bertentangan, akhirnya terjadi penyimpangan. Apa kata si akang yang dua tadi? Katanya, Ustaz, sekarang saya sudah punya rumusan, kami dari aliran Ma'rifat. Sholat itu ternyata sudah dipahami, enggak apa buat apa rukuk dan sujud capek-capek. Yang penting sholat mah di sini Ma'rifat sama Allah. Dalam hati edan ini manusia ini mau tahan aing manusia, aduh mau debat gimana dia hafal semua Quran yang memang dihafalin buat ngedebat kita. Aduh, jadi gimana Bang? Kata Ustaz, ya pokoknya nggak usah ruku sujud aja, itu mah apa ketinggalan zaman, yang penting masih hati saja. Aliran aing meli mungkin ya. Akhirnya udah 1,5 jam pulang ngaji capek. Ini kok orang gak pulang-pulang dalam hati. Belum diri manusia deh. Sudah sering gak tahu adab, gak tahu akhlak. Sudah ke kamar ambil makanan. Masih ada habis kita dikasih ya sama jemaah, kita di situ. Dia mau ngambil makanan, kepancing juga sama saya. Diambil lagi Kang. Kata kami gak usah makan, cukup dalam hati aja Kang. Gak usah dihakan, kue mah cukup dalam hati saja. Oh begitu Ustaz, cek siapa di sholat kudu dan hati. Makanya nyatu dihakan goblok. Aduh ini manusia ya udah akhirnya marah, pulang ngantok sila kembali lagi kalau dunia manusia. Kacau. Akhirnya ini penyimpangan. Kenapa tidak punya guru? Makanya dia pengawasan ngayakeun pengawasan. Teu aya jalmi anu paling hebat kecuali mereka yang datang ke pengajian. Sok di pengawasan kumaha acara maulid. Ini adalah syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Salah satu manifestasi qalbu yang bertakwa kepada Allah adalah mensyiarkan Islam. Maulid itu syiar Islam yang paling hebat. Kul bi fadillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Saur Allah. So ku padol Allah nu paling hebat, turunna lungsurna junjunan kurang ka dunia ieu, mulyakeun falyafrahu bahagia. Maka saur guruna Imam Nawawi, aya Syekh Nawawi, Imam Nawawi tahun 600-an, gaduh guru Imam Abu Samah. Naon saur Abu Samah wa min ahsani mabdudi abi zamanina mayu'anu kullu amin fil yaumil muwafiqi li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min as-sadaqat wal ma'ruf wa idhari zinati wasurur. Di antara perbuatan yang baik yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah di zaman aku, mengadakan acara maulid setiap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang paling banyak diperingati adalah bulan maulid, tapi hakikat maulid pada setiap hari. Maulid memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, isim zaman, isim bakal, maulud, isim makul yang dilahirkan. Kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Ibu-ibu tadi mau sholawat tuh, mau kita hati nama memperingati hari kelahiran Nabi Adam. Waktu nikah jeung Siti Hawa mau sholawat. Salah satu mas kawinnya baca sholawat, artinya maulid. Kapan maulid itu dimulai? Sejak zaman Nabi Adam di dalam surga. Kan ya Bu ya? Menaik-naikkan di zaman Nabi Adam turun ke saya. Ya Bu ya. Nah makanya nggak usahlah terbawa arus. Sekarang anti maulid di Batam ada anti maulid itu. Tadi ada satu televisi ya kalau nggak salah namanya Roja ya, Roja TV.
Siapa yang ikut membaca berjanji musyrik, ya bid'ah, asup kata-kata setan dan hati dari manusia. Ya panaslah kita juga manusia ya disebut musyrik. Sedangkan pengarang kitab berjanji, ya maulid berjanji, maulid adibani, situ dorot, hampir semua juga para kekasih Allah, para wali Allah yang hafal Quran, yang hafal hadis, yang mengerti ilmu syariat, mereka hakikat marifat disalah-salahkan ku si borokok. Ya itu kan di roja. Roja itu bahasa orang mah yang TV yang penuh harapan. Ya, orang mah disebut roja rombongan jahanam sih ya. Roja ya. Kenapa? Penyalah-nyalahkeun ulama sia saha. Nya, urang masa emosi ngan cuma terpancing aja nih tak enak dengernya sampai dibilang ahli neraka itu yang baca berjanji, padahal di situ disebutkan al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusoli wa yusalimu wa yubarik anu bakal bergandengan sareng Rasulullah engke saat mau ngaos salat. Makanya di Malaysia itu hebat, pemerintah punya dana yang banyak. Anak-anak pelajar SMP, SMA yang sudah sekira umur segitu dibawa mereka kemana, ke Mesir kemana, dibiayain supaya mereka mengenal Imam Syafi'i. Itu ada Jakib di sana namanya ya. Ada juga beberapa universitas hebat di Malaysia. Untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dikeluarkanlah apa itu duit. Negara membiayai anak-anak supaya mereka mencintai Imam Syafi'i, ya karena madhab di sana ada kebaikan ada Imam Syafi'i seperti di kita, begitu ya, supaya cinta kepada ulama. Begitulah pemerintah di sana luar biasa di Malaysia itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya di Indonesia juga ya anak-anak belajar dibiayain sama Bapak Presiden, gitu ya. Nanti mudah-mudahan presidennya cinta sama Rasulullah ya yang akan datang. Kemudian selanjutnya apa sumber kehancuran dari Andalus? Tadi karena terjadinya penyimpangan agama. Yang kedua adalah akal mutrafiha. Terjadi kehancuran di Andalus karena para pemimpinnya berebut kekuasaan. Ya, para pemimpinnya berebut kekayaan sehingga mereka lalai dengan perebutan kekayaan itu, rakyatnya dibiarkan miskin, dibiarkan menderita, akhirnya datang penjajah, lemah, hancur Andalus. Yang ketiganya, apa yang ketiganya itu wa ihsanu dhanni, mereka lebih mesra dengan musuh Islam. Wah, kamu musuh Islam lebih mesra sama orang Islam sendiri, jahat, galak, radikal dan lain sebagainya. Padahal ini sumber kehancuran di Andalus. Kalau misalkan ada investor dan lain sebagainya, di tuan-tuan padahal membahayakan. Ini tidak boleh. Umat Islam harus punya kewaspadaan. Ya, kita tetap berbuat baik kepada siapapun, tapi harus waspada. Jangan lebih mesra dengan musuh, jeung dulu diaradu. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya ini menjadi sumber kehancuran umat Islam di Andalus. Yaitu ada 5 semuanya, cuma itu sebagian yang kami pahami dalam kitab Al-Hibah wal Idad fi Suqutil Andalus, yaitu ada terjadinya kehancuran negara Andalus, negara Islam terhebat dulu sekarang sudah hancur karena memang mereka meninggalkan cintanya kepada Nabi, mereka meninggalkan rindunya kepada Nabi, mereka mengejar kehidupan dunia, mereka lebih mesra dengan orang-orang kafir. Kemudian juga di antara salah satunya lagi yang membuat kunci kehancuran Andalus itu adalah di mana para ulamanya juga yang mereka sudah tidak peduli lagi dengan kejahatan orang-orang yang menjajah Andalus saat itu. Kenapa? Dibayar, beri duit, nggak bisa lagi ngomong yang jelas, nggak bisa lagi menyampaikan halal dan haram. Kenapa? Karena perutnya sudah terkontaminasi. Rumus kesuksesan hidup itu bersih hati. Kalau hati bersih, maka otak bersih. Kalau otak bersih, maka pemikirannya jernih. Kalau pemikirannya jernih, maka tindakannya rapi. Kalau tindakannya rapi, maka keberkahan akan dirasakan. Makanya Raja Ali Haji menulis dalam pasal 12 dalam Gurindam, akhirat terlalu nyata bagi hati yang tidak buta. Akhirat itu seolah-olah di pelupuk mata bagi hati yang tidak buta. Kenapa hati jadi banyak yang buta? Karena mereka tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara. Makanya supaya hati kita selalu dijaga oleh Allah,
perbanyak zikir, perbanyak baca sholawat. Ibu-ibu mau sholawat mah sebenarnya mah istiqomah we kan kalau Ustaz tadi Ustaz diwasiatkeun ku guru ngaos sholawat selain sholawat Jibril sholawat Nariyah. Sholawat Nariyah tiap habis sholat baca 11 diantaranya. Kenapa? Sholawat yang diwiridkan, bismillah yang diwiridkan. Apa kata Imam Alawil Haddad dalam kitab Risalatul Muawana, beliau menyampaikan wa'lam anna lil auradi atharon katsiron fi taqwil qalbi wa dabtil jawarihi walakin la yatahadu wa yata'akkadu illa indal muadabati wa tikrari. Ketahuilah kalau ibu punya wirid, bapak-bapak punya wirid, pada bismillah, pada istighfar, bagi sholawat, tahilah mawiridkeun Quran teras tiap dintenna ete atharon katsiron fi taqwil qalbi. Lama-lama itu memberi efek positif kepada kolbu. Kolbu ini kan perlu makanan. Mulut kita lapar akan lewat makanan ke perut kita, lewat mulut. Ibu upami lapar pasti mamsangu kan? Upami haus pasti eut. Nah kolbu orangnya sering lapar, sering haus. Namun makanannya nutrisi terbaik bagi kolbu kita. Zikir, sholawat, ngaos Quran, istighfar, zikir masuk ya raja nadikir Abdul Makul tu ana wa min nabiyyun min qabli qauli la ilaha illallah. Auskeun sholawat, auskeun Al-Qur'an, auskeun istighfar, ternyata hati akan bersinar. Efek yang kedua, wadabtil jawarihi, seluruh anggota badan kita akan dijaga Allah. Ibu ngajagi wudu. Ustaz alhamdulillah di kelas JST urama, ramanya tentara, tapi ceknya sareng ulama. Naon rumusna yang bahula aing hidup perang di 8 tahun can pernah katemat ku Belanda. Naon ilmuna ya? Ilmuna mah gampang. Tong batal wudu. Saur Bapak dan luar biasa abdi tinggal Bapak Ustaz Cep mah sering ya sareng ramah ngobrol nuju aya sami ayeuna tos aya tos 3 tahun aya. Jadi abdi teh yatim Bu. Cintarunya ka budak yatim ibunya. Yatim geus esa budak yatim. Jadi yatim kapungkur rama ngawasiatkeun lamun bapak geus teueuh wasiat ti bapak hiji tong batal wudu, anu kadua tong seueuh nyatu, anu katilu tong loba molor. Maksudna kudu cileuh kentel beujit nyabunya. Rumus hoyong hebat, hoyong jadi manusia yang punya mental baja saur bapak kedah kudu cileuh kentel beujit. Kudu cileuh teh berarti jarang bobo kentel beujit teh jarang mama maawai ngan ulah berlebihan dia mah ngemil we isu 3 penting ngemil geus gebit pipirnya ngemil we ulah sanes ulah kuat tapi batasi. Perut ini sumber penyakit, kalau yang dimasukkan ke perut itu kan disensor. Segala dimasukin, segala dimasukin. Contoh orang kota, di kota mah sudah banyak penyakit. Sekarang ada lebih dari 300 penyakit yang ada di tubuh kita. Penyakit kulit sudah ada dokter spesialisnya kan? Penyakit tulang sudah ada spesialisnya. Sekarang darah dari mulai leukemia, kanker otak dan lain sebagainya sudah ada spesialisnya. Mata, hidung, telinga sudah ada spesialisnya. Kan gitu ya? Sum-sum aja sekarang ada spesialisnya. Bayangkan setiap unsur di tubuh kita sudah ada penyakitnya. Dan di mana penyakit itu asalnya bibutunim tina patuangan. Ustaz kantos saum di Abuya Pasir. Saum 11 dinten boro-boro bareng daharna naon saremeh samugit teu kenging kedah cai sumur. Buka cai sumur. Aduh, sebelum lagi lulus 2 dinten kiat 3 dinten tos mulai tah. Tina mun teu nepat 70 jalmi tinggal sabaraha siki mah aya urang Cianjur jeung akang jeung puasa itu. Pokoknya 40 poin akang mah kuat di dieu. 2 poin geus tinggal adukna teh jelema. Kabur teu kuat. Ngarokok teu kuat kan. 2 kapowinya teu kuat cenah. Masya Allah. Apa pelajaran yang bisa kami dapatkan dari Abuya? Yaitu bagaimana caranya kita berhati-hati di dalam makan. Kan rumus makan mah halalan thayyibah. Mun urang ciptakan Nabi, kade makan urang sembarangan. Kapuhuma pun aki iya aya roti, di mana aja kata roti. Meser di warung mana? Sok ka masjid tara jelema eta pun kita harus gitu. Eta meuli ka maman oge, ieu warung nu mana, jelema nu mana, sok ka masjid tara.
sampai nikah itu api lamun api karena katuanan. Maka kalau masuk ke tubuh kita yang subhat, masuk ke tubuh kita yang haram, bohong cinta karena Nabi teh bohong. Sabab Rasulullah paling api daripada makan makanan orang lain, mending diganyol ke Rasulullah ku batu, diganyol ke luditna temang Nabi, diganyol ku batu. Urang mah ganyol isu-isu ku bawang. Ya, ku naon teh leubeut. Terus naon deui? Talenta bala-bala. Terus naon deui talongan-longan terang. Can dodol dan macam-macam. Da isuk-isuk teh geus beuyeugeug. Luar biasanya dasar nama rumus sehat mah tong sehat mampun. Tahu sehat mah. Yang besar alhamdulillah sekarang terus diajar saum. Diajar saum bajejen kabut. Kehet sia diajar puasa. Mun ngamalkeun bismillah sabaraha dinten Pak? Level TK level dia sabaraha dinten 4 tahun. Allahu Akbar, level TK 4 tahun. Nyobian sakuat tenaga alhamdulillah. Tos lewat 4 tahun aja. Insyaallah mudah-mudahan UIK 2024 selesai. Insyaallah ya Bu, doakeun ya Bu nya. Doakeun insyaallah selesai saum piluana di putraka sadayana di apa di dieu insyaallah abdi dipercanten menyangket tahun 2024 teh yang dirojong lah kedah naik ke wali kota. Insyaallah punya gimana sekali-kali wali kota teh maca kitab Sabina kan hebatnya wali kota maca kitab taklif, wali kota merah kan jadi sekali-kali harus saatnya santri berkiprah untuk NKRI ulah tabu jangan dengan naon politik buktina maneh ngadaharan angkop di ahli politik untuk nama bisa ngomong sih aja gitu kan. Nah jangan tabu politik itu siasa. Ayeuna lamun aya nu diluhurnya nyepeng politik teh jami-jami anu punten-punten teu ti Allah jeung teu ti Rasul kan anu sangsara mah rakyat kan Bu. Bener teu? Rakyat sangsara mah. Da rumus Indonesia mah Bu. Subur makmur gemah Allah jinabi di dunia ieu anu pusat kapenak urang geus ka Eropa, urang geus ka Amerika, urang ka Mekah lah uwi insyaallah teu aya nagara anu paling subur kecuali namina Indonesia. Makanya di Amerika di Cina hoyong disalurkeun ieu. Pulau ieu hakan. Naon maksudna? Sabab terang Indonesia mah negara yang subur makmur gemah limpah jinawi belana 3,5 abad. 300 tahun laku belana naon anu dicokot ke belana kopi, teh, cengkeh yang punya mana ada batu bara dan belum kekayaan alam yang ada di dalam buminya. Belanda itu 3,5 abad ngangkut rempah-rempah tidak habis. Bayangkan Indonesia ya, tapi karena keserakahan manusia sekarang mah beda. Kadang-kadang ekonomi monopoli. Jadi di Indonesia mah tidak kurang kekayaan. Saur Kang Emput, ya Kang Emput MD, saur Kang Emput, mun di Indonesia dek jujur, eta di Freeport emas, jujur diical ka batur, satu kepala di Indonesia pasti kebagian 20 juta sebulan. Upami jujur, ieu mah emas bea, batu bara ieu minyak tos ludes, urang ngandahar naon ngandahar hutang. Kenapa? Akibat politik ya. Makanya ulah tabu karena politik. Ya insya Allah dan tenoraka orang jadi wali Allah teu bisa Bu. Ustaz di baheula teh wali-wali daya we. Wali-wali daya teu jadi wali Allah kecing atau jadi wali kota ya pun wali sakotaeun, wali kota. Dan wali kota mah gampang menginstruksikan. Pejabat eselon 1 dan eselon 2 setiap Jumat wajib sia salat duha di wali kota kan bagus kan gitu. Bagus tuh? Bagus begitu. Jeung wali kota saha nu teu ngilu salat duha jeung urang dipotong gajinya 200.000 bikeun ka anak yatim. 200.000 kalikeun 5.000, 5 kali 2 lumayan 100 juta. Kan dirunya gampang. Kenapa? 1000 kekuatan akan kalah dengan 1 kekuasaan. So ayeuna Ustaz teh kena dalil naon teh bisa ngomong. Rempang diserang batu cicing teh bisa ngomong. Kunaon teu boga kekuasaan. Makanya kekuasaan itu penting dipegang oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Abdi berjalma buruk, abdi seueur dosa, abdi sana jalma suci. Ngan kita jangan diam ketika kesucian itu dikotori. Yang ketiga, terakhir ulah liwat jam 10. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita cinta kepada Nabi Muhammad?
Jawabnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Nabi Muhammad itu diutus untuk menjadi rahmat semesta alam. Gampang analogina kieu, ibu-ibu anu mulia, uih muludan hoyong sapertos Rasulullah janten rahmat minimal di keluarga. Naon di keluarga? Jaga lisan. Ade ulang pura-pura aya bohong, jeung tatangga jaga lisan. Minimal uih muludan teh ulah ngomongkeun kaonan tatangga ulah. Yang gibah ulah sebab apa? Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Saha jalmi anu iman ka Allah jeung iman ka poe akhir tara ngarusak pertetanggaan, ya, yaitu tara suka memuliakan tetangga. Cobi kita ros mun jalmi ngawon ke tetangga ngamuliakeun tau ngahinakeun. Ngahinakeun upami jalmi namimah tiba eta ngamuliakeun ngahinakeun. Cik atuh wih muludan teh sae jeung tetangga menyebut. Anu sae jeung rumah tangga, di rumah tangga ieu masih akang capeun tos macul, cina tuh tos macul capeun pencetan, pasihan mam, lap anu haneut, nya Bu ya. Aduh, wih muludan teh hebat cenah aya robah si Ibu. Robahnya hak bade mam heula, bade dipencetan heula, atapi bade digosok heula ku balesem gitu ya. Dan aya itu pun insyaallah aya perubahan, ada perubahan. Jangan sampai jadi seremonial saja, tapi jadi rahmat untuk semesta alam. Boro-boro yang jelema Islam ngatur. Jangankan dolim kepada orang, jangankan mengambil hak orang lain, mikir awon oge kata tanah ulah Islam menyebutnya. Urang gaduh emutan awon kata tadi ulah. Sebab naon eta Islam. Selamat hati urang selamat, lisan urang selamat insyaallah. Kumaha hoyong selamat gitu Pak Ustaz, hoyong terang rumus-rumusan naos ka dieu. Tidak ada rumus yang terbaik untuk menghilangkan kejahilan, untuk menghilangkan kemadaratan, untuk menghilangkan keburukan kecuali datang ke majelis ilmu. Wasiat kasadaya para santri ulah berhenti mengaji. Santri mah ulah berhenti ngaji. Yes. Cima di dia ayat Yuswana 60 tahun, 50 tahun. Kalau dia rajin ngaji tetap santri. Ya, santri manula. Alhamdulillah Ustaz di Batam ayat 200 ini terakhir eta ini 35 ngajak umroh lewat Singapura. Dipuji ku Allah, umroh murah 17 juta 15 hari akhir Ramadan padahal udah 40 juta. Ustaz nekat ternyata aduh kusabab murah dia kena sirah lewat Singapura ini terbiasa nggak ada melkom. Nah tolong punya nenek tulisin dulu lihat sirah berarti ngaran nanti tuh buku teh gini kan di Singapura Pak. Aduh ya Allah lepas sana nih macet di imigrasi. Aduh terakhir pas lulus kita nulisan kita ini kan biasa tulis. Aduh saja yang dipasangkan terus gitu teh si nenek datang. Kata nenek, Ustaz, apa nek boarding pass nenek gak ada. Tadi udah dikasih Ustaz nih. Nek, saya nggak menerima boarding pass nenek. Tadi sama Ustaz, kalau nenek gak berangkat, anak nenek di polisi, Ustaz nanti ditangkap. Ayo kasih nenek nggak intimidasi. Nek, Ustaz gak pegang boarding pass, mau ayah boarding pass si nenek itu bisa lewat. Nenek nggak bisa lewat berarti nenek nggak bisa ke Canggih. Nenek nggak ke Canggih berarti nenek tinggalkan mau bisa umroh. Si nenek bobolot aku aing dicarikan ini. Enggak bisa ngelawan. Gusti nek doa dulu ya nek ya. Udah dikasih nenek. Tadi udah dikasih. Belum dikasih. Aing akhiran yang betul. Ustaz mohon maaf ya Pak. Kenapa nek? Itu buat pas nenek lupa nyimpen ada. Emang disimpan di mana? Di sini sama Ustaz. Simpan nih kata Ustaz tidak mungkin Ustaz ngaprak sampai ke situ ya ini 15 dengan duit dengan utang mau pertimpas ini kan dibuat agak baik pertimpas ngeselnya kacau dah disimpan di kesangan maaf kenapa dari sini banyak perlu diaprak ku aing kali kacau yang bisa kan dunia kan itu pengalaman murah tapi sengsara. Ke India pulang beli pas di sini di Sri Lanka ke perang, kadang-kadang perang
lungsur tina kapal dibikin ku tentara ya Allah. Itulah resiko murah ya. Hanya orang duit mah malah ngabobodo lah. Tapi memang alhamdulillah yang penting mah Gusti abdi dugi bae ka ditu. Alhamdulillah 35 ini salamat sadaya. Aduh we teh jongkrak itu minggu lagi ieu tadi. Tahun pada nyuk aja asal usan nenek ikut. Nek sudah banyak orang. Kalau besok kan diajak nenek mati. Ayo atuh nek. Apa yang dibaca bisa istighfar aja nih satu kali itu. Kok istighfar terus? Muka ini bawa peot kabeh. Istighfar terus istighfar. Dan tawaf mah teu kadah rukun maca doa mah sanes rukunnya cicing oge balem teh kieu ngerten nah hati doa jadi ya. Mudah-mudahan sadayana tiasa angkat umroh amin. Kapunten anu kasuhun overdosis 5 menit. Kapunten ada 5 menit. Sono atuh sononya. Tahun doakan Nabi Bu mun aya saena insyaallah cing janten amin. Lamun teu aya saena nya mudah-mudahan memenang teu usah tinggal ya harus yakin kita harus pede kan. Doakan eta nuju diajar S2 ya S1 atos S2 insyaallah diajar tuluy ka S7 ya. Supaya sehat saban sore supaya salira sehat. Setuju ya. Mudah-mudahan sadayana diberkahkeun ku Allah. Sareng ieu pasantren sing diberkahkeun dimuliakeun ku Allah. Apa sakeluargi sadayana ting dipanjangkeun yuswana, barokah rezekinya, sehat terus sareng batinnya, dijauhkan dari bala bencana musibah dan wabah serta fitnah. Dan kita semua yang hadir saat ini satu saat berjumpa kembali di hadapan Rasulullah SAW mendapatkan pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Akhir kata, the star are fire, the sun are burning, but not of my love for you. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.